Saat kita menghirup udara bebas di negeri ini, di sisi lain dunia, langit terbakar oleh perang. Rudal menembus langit, bangunan runtuh, nyawa melayang. Kita semua sepakat, perseteruan hanya menimbulkan kepedihan. Tapi dunia telah mengajarkan satu hal. Damai tanpa kekuatan tak lebih dari utopia. Saya Ranti Alfandi untuk Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berbatasan langsung dengan 10 negara. Dan nyatanya, sebagian dari kita belum tahu bahwa bentangan wilayah Indonesia ini hampir setara dengan Eropa, bahkan Rusia. Di wilayah yang begitu luas ini, siapa yang menjaga kedaulatan kita? Siapa yang akan berdiri di garis depan saat ancaman datang? Nyatanya, perdamaian bisa hilang hanya dalam satu malam. Kita tidak tahu apakah ke depan dunia akan terus baik-baik saja. Baru saja kita telah menyaksikan rudal menghancurkan kota dan rakyat sipil terjebak dalam konflik yang tak pernah mereka mulai. Di tengah dunia yang memanas, pertanyaannya sederhana. Apakah Indonesia sudah siap? Perang tak selalu datang karena kita mencari musuh. Kadang kita hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang tepat bagi mereka yang ingin menguasai. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadikan Indonesia negara kepulauan strategis yang berada pada jalur silang dunia. Dalam lingkungan yang strategis dan dinamis, kompleksitas ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah semakin berkembang, baik dari bentuk ancaman tradisional maupun non-tradisional. Indonesia dengan posisi strategis di tengah jalur perdagangan dunia, dengan sumber daya yang melimpah, Indonesia akan selalu dilirik. Dan sejarah pun telah membuktikan, negara tanpa efek gentar atau deterrence effect akan mudah diintervensi. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika konflik datang ke tanah air dan kita tidak siap. Pesawat tempur kurang maksimal, sistem radar tidak cepat, komunikasi terganggu, dan kita tahu dalam perang yang lambat akan kalah. Kita butuh sistem pertahanan yang siap kapan saja, bukan saat perang datang, tapi sejak damai masih ada. Urgensi penguatan sistem pertahanan dan persenjataan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek strategis, baik internal maupun eksternal, di antaranya 1. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Balik lagi ke awal, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan perbatasan laut yang luas. Artinya, rentan terhadap pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Kemudian, perlu sistem pertahanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk wilayah perbatasan seperti Natuna, Papua, dan perairan Selat Malaka. Selanjutnya, dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik menjadi titik panas persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya melalui pertahanan yang solid dan modern. Yang ketiga, modernisasi alutsista yang sudah berusia panjang. Sudah tentu, kekuatan militer yang mumpuni meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Keempat, menjadi alat diplomasi militer yang efektif sekaligus memberi efek deterrent terhadap pihak luar yang ingin mengancam. Untuk hal ini, kita dapat flashback ke belakang bagaimana contoh nyata kekuatan pertahanan suatu negara memberikan efek deterrent atau pencegahan terhadap ancaman dari pihak luar. Sebagai contoh, NATO dan operasi display deterrence-nya. Ini adalah operasi militer NATO yang diluncurkan pada Maret 2003 sebagai respons terhadap ancaman serangan rudal dari Irak terhadap Turki yang merupakan anggota NATO. Tujuannya adalah menunjukkan solidaritas dan komitmen pertahanan kolektif, serta memberikan efek deterrent atau pencegahan terhadap potensi agresor. NATO mengerahkan sistem pertahanan udara Patriot, pesawat pengintai AWACS, dan pasukan teknis wilayah Turki. Operasi ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan militer dan aliansi strategis digunakan untuk mencegah konflik secara proaktif tanpa harus terlibat langsung dalam pertempuran. Kemudian selanjutnya ada operasi Giant Lance pada 1969. Pada waktu itu, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memerintahkan patroli pesawat pengebom B-52 bersenjata nuklir di dekat wilayah udara Soviet
sebagai bagian dari strategi Madman Theory. Langkah ini tentunya berhasil mencegah Uni Soviet dari menyerang Tiongkok dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam negosiasi damai terkait Perang Vietnam. Yang kelima, penguatan sistem pertahanan dan persenjataan di Indonesia juga digunakan sebagai persiapan menghadapi krisis global dan bencana. Sistem pertahanan yang kuat tak hanya untuk perang, tapi juga mendukung misi kemanusiaan saat bencana alam dan instabilitas global seperti perang dunia atau pandemi. Konflik yang terjadi di Timur Tengah kemarin memberikan kita pelajaran. Negara yang memiliki pertahanan kuat dan bertahan dapat mendikte negosiasi. Kita butuh rudal yang bisa menjaga langit kita, drone yang bisa mendeteksi dari jauh, satelit yang mampu mengawasi laut seluas Samudra Hindia. Tapi, lebih penting lagi, di masa depan kita harus buat semuanya sendiri. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mengambil langkah besar, memperkuat pertahanan secara menyeluruh. Pertama, modernisasi alutsista TNI secara besar-besaran. Menjawab tantangan zaman dan ancaman yang kian kompleks, Indonesia tak bisa lagi bertahan dengan alutsista lama. Kita butuh lompatan besar, di antaranya pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis. Melansir armyrecognition.com, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian tambahan 24 jet tempur Rafale buatan Prancis dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris pada 14 Juli 2025. Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari kontrak dasar yang ditandatangani pada Februari 2022 yang mencakup akuisisi terhadap 42 pesawat dalam 3 gelombang. Jet tempur pertama dijadwalkan tiba pada awal 2026. Penambahan ini membuat total pesanan Indonesia mencapai 66 unit Rafale, menjadikan Indonesia sebagai salah satu operator Rafale terbesar di luar Eropa. Indonesia juga berencana membeli sebanyak 48 jet tempur generasi 5 KAAN buatan Turki senilai 162 triliun rupiah. Hal ini tertuang lewat MOU kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Sekretariat Industri Pertahanan Turki saat menghadiri Indo Defense Expo dan Forum di Jakarta. Turkish Aerospace Industries yang membangun KAAN menjelaskan jet tempur itu memiliki kemampuan generasi kelima, antara lain berkemampuan siluman, daya manuver tinggi, super cruise low radar visibility, dan interoperabilitas. Meski begitu, kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki berkaitan dengan pesawat tempur generasi kelima masih berada pada tahap nota kesepahaman. Pembelian Airbus A400M. Lini perakitan akhir Airbus di Sevilla telah menyelesaikan pengecatan pesawat A400M pertama yang ditujukan untuk Angkatan Udara Indonesia. Pesawat angkut militer ini adalah unit pertama dari 2 yang dipesan oleh negara Indonesia pada tahun 2021 dengan pengiriman dijadwalkan pada akhir 2025. Dengan kemampuan untuk melakukan transportasi udara taktis dan strategis, evakuasi medis, misi kemanusiaan, dan pengisian bahan bakar di udara, A400M ini mewakili lompatan besar dalam kapasitas logistik militer Indonesia. Selanjutnya, pengadaan kapal selam Scopin Class dari Naval Group Prancis, termasuk kerjasama produksi lokal melalui PT PAL. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam modernisasi alutsista di sektor maritim melalui penandatanganan Letter of Intent dengan perusahaan pertahanan asal Prancis, Naval Group. Dokumen ini membuka jalan bagi potensi pembelian kapal selam kelas Scorpion dan fregat modern sebagai bagian dari penguatan pertahanan laut tanah air. Kemudian Indonesia juga mengakuisisi drone tempur Bayraktar TB2 dari Turki sebagai bagian dari penguatan sistem pengintaian dan serangan jarak jauh. Kementerian Pertahanan juga tengah mengkaji pengadaan kapal induk tipe LHD atau Landing Helicopter Dock. Selanjutnya, diversifikasi mitra strategis pertahanan. Indonesia juga terus menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara, Prancis, Korea Selatan, Turki, Jerman, India, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Indonesia tidak terpaku pada satu blok kekuatan. Selain itu, penguatan industri pertahanan dalam negeri. Dorongan besar dilakukan pemerintah terhadap BUMN industri pertahanan, antara lain PT Pindad, PT PAL, PT DI, dan PT LEN. Dan juga terus dilakukan skema offset dan transfer teknologi dalam semua pengadaan luar negeri. Poin berikutnya, peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. Tenaga profesional bidang hubungan internasional dan diplomasi Lemhanas, Edi Prasetyono mengatakan,
anggaran merupakan salah satu faktor kekuatan pertahanan suatu negara. Lemhanas mengapresiasi rencana kenaikan anggaran pertahanan Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap. Latihan skala besar TNI secara berkala juga terus dilakukan termasuk gabungan 3 matra. Selain itu, terus dilakukan partisipasi dalam latihan multinasional seperti Garuda Shield, ASEAN Drills, dan lain-lain. Dan tidak kalah penting, dilakukan perluasan pangkalan militer di daerah strategis. Yang terakhir, diplomasi pertahanan dan peran regional pun terus ditingkatkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua ini bukan belanja, melainkan investasi strategis. Dengan syarat ada transfer teknologi, pelibatan industri pertahanan nasional, dan peningkatan kapasitas pertahanan kita. Kita tidak sedang mempersiapkan perang, tapi kita sedang memastikan bahwa jika perang datang, Indonesia tidak akan menjadi korban. Kita ingin efek gentar. Kita ingin negara manapun berpikir 1000 kali sebelum mengusik kedaulatan kita. Penguatan sistem pertahanan dan persenjataan di Indonesia juga bukan sekedar kebutuhan militer, tapi investasi strategis untuk menjaga kedaulatan, stabilitas nasional, dan kemandirian bangsa. Mari kita bangun Indonesia yang siap, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan. Bukan dengan mengandalkan negara lain, tapi dengan kemandirian. Demi tanah air, demi masa depan, dan demi harga diri bangsa. They welcomed me into their heart. I paid to go there as a nurse. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. يحكي للناس في أوروبا إنه أجا عشان يدافع عن الأطفال والمسلمين. Where is your qalb? Where is your heart? وين الإنسانية اللي بتدافع؟ For the love of life and for the love of humanity. وين الإنسانية التي تجمعنا؟